Faccio bene. Sepertinya ada satu masalah yang muncul ketika berbicara tentang Protestan dan Katolik. Dan masalah ini muncul justru karena kata-kata yang disampaikan oleh para pengajarnya. Pengajar saya sebut ya. Konteksnya ini di media sosial, di YouTube, di mana orang sekarang tanpa Niki Lobstad dan imprimatur sudah berbicara tentang iman dan kita nggak bisa menghindar dari sana ya. Tidak mungkin suatu waktu nanti. Tapi saat ini orang nggak membutuhkan izin dari uskup untuk apakah saya bisa bicara di media sosial tentang gereja kita, membuat klaim inilah ajaran gereja? Kita nggak membutuhkan izin itu saat ini untuk bicara di media sosial. Nah, efeknya semua orang bisa berbicara dan akibatnya ke orang banyak itu bisa bermacam-macam. Nah, salah satunya itu adalah ketika kita bicara soal gereja. Apa itu gereja? Apa pentingnya? Nah, entah Katolik, entah Protestan, saya pikir sama-sama memiliki sesat pikir, tidak semua, tetapi banyak yang salah mengerti tentang peran gereja dan apa yang disampaikan dengan kata gereja. Gitu ya. Pertama kita berangkat dari doa aku percaya, simbol iman. Ini disampaikan baik oleh orang Protestan, juga Katolik. Dalam doa aku percaya, kita temukan aku percaya akan satu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada satu lagi yang harus kita percayai. Aku percaya akan gereja yang satu. Itu kita ucapkan itu di dalam doa aku percaya. Kita nggak bisa menutup mata pada paragraf yang dituliskan tentang gereja ini. Nah, gereja yang satu, yang kudus, Katolik dan Apostolik. Nah, ini yang sering menjadi sandungan kata Katolik ini. Orang Katolik merasa inilah mari sini. Gitu ya. Nah, orang Protestan yang kesal dengan kalimat-kalimat macam ini berkata nggak perlu gerejamu itu. Yesuslah yang penting katanya. Nah, dua-duanya menjadi keliru. Kalau kamu berkata, Yesuslah yang penting, gak usah bahas-bahas bangga-banggakan gerejamu, itu sesat itu dari point of view doa aku percaya tadi. Nggak bisa, kamu nggak bisa mendiskreditkan gereja. Kamu harus hidup dalam gereja. Kalau kamu menerima Kristus sebagai kepalanya. Itu dia. Nggak bisa kamu menganggap remeh gereja. Gereja tanpa ini, tanpa gereja, bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Bisa kan kita bisa baca. Islam pun mengajarkan tentang Isa. Tetapi siapa yang merawat ingatan tentang Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia adalah Allah Putra yang setara dengan Allah Bapa. Dan dari keduanya datang Roh Kudus. Oke, tentang ini orang bisa berbeda. Ortodoks mungkin tidak menerima filioque. Tapi ajaran itu dirawat di dalam gereja. Itu dia. Yang kedua, dari pihak Katolik ini, mengapa gereja itu disebut Katolik? Saya mau beri sejarahnya dari satu point of view. Ya, mungkin akan ada mengambil, kata Katolik kan sudah ada juga ditulis dalam perjanjian baru katanya. Ini satu sudut pandang yang saya ambil dari catatan bapak-bapak gereja. Awalnya ketika Yesus datang membawa kerajaan Allah, orang mengerti kerajaan Allah ini bukan sekarang spiritual ya. Memang satu komunitas di mana orang-orang yang meninggalkan hidup duniawi material yang melulu tentang kesenangan sementara ditinggalkan bergabung di komunitas ini. Pada kenyataannya orang-orang ini ternyata melakukan dosa juga. Sudah dibaptis, tetapi melakukan dosa-dosa besar. Peccati gravi. Ada yang melakukan perzinahan, penyembahan berhala, kemurtadan, melepaskan iman, pembunuhan. Nah, dosa-dosa besar ini dilakukan oleh orang yang sudah dibaptis. Nah, pertanyaan, mereka yang sudah dibaptis melakukan dosa besar, kita buangkah dari komunitas ini yang awalnya disebut sebagai Communio Sanctorum? Komunitasnya orang-orang suci. Mengapa? Ya karena ini il regno di Dio, ini kerajaan Allah loh. Orang-orang baik yang datang ke sini. Yang sudah meninggalkan dosanya. Ternyata kamu berdosa. Apa yang dilakukan? Pastor Erma berkata begini. Hermas
yang menulis dokumen berjudul Il Pastore, dan Pastor, mereka yang sudah dibaptis dan melakukan dosa besar bisa kita ampuni sekali. Tapi setelah itu jangan, kata dia. Tertullianus menanggapi itu, ya kita jangan menganggap remeh dengan pengampunan itu. Benar bahwa kita bisa ampuni sekali saja. Tapi setelah itu jangan kita normalisasi perbuatan dosa besar macam itu. Itu awalnya ya, soal pengampunan. Nah, ketika orang-orang berdosa ini diterima, terminologi communio sanctorum, komunitas orang-orang suci, sepertinya kurang tepat. Karena ternyata komunitas ini sudah diisi orang suci dan orang jahat yang bertobat. Kalau begitu, dipakailah istilah lain. Ecclesia Katolika. Katolika artinya terbuka untuk semua. Seringkali kita memahami Katolik ini universal. Universal apa? Orang Batak bisa masuk, orang Indonesia, Jawa masuk, Eropa masuk, Amerika masuk. Oke, itu salah satu aspek dari universalitasnya, kekatolikannya. Kekatolikan yang lain adalah bahwa orang baik dan tidak baik diterima di rumah ini. Ini ya, sesuai dengan apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Guru, berapa kali kami mengampuni? 7 kali? Tidak, 70 kali 7 kali. Ampuni. Kalau begitu, orang berdosa pun bisa masuk. Eklesia Katolika semua. Nah, saya tadi mau menjelaskan ini. Katolik itu orang Katolik sendiri sebenarnya yang merusak pemahaman dari gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan apostolik. Dia menyempitkan kata Katolik ini pada satu institusi yang berdiri saat ini. Padahal kalau dikatakan orang berdosa pun bisa masuk. Let's say dari point of view orang Katolik, orang-orang yang meninggalkan gereja Katolik adalah pendosa. Bukankah pendosa juga bagian dari gereja Katolik? Itu ya. Maka kita kembali ke simbol iman kita. Aku percaya akan gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan apostolik, yang kata orang Protestan. Aku percaya akan pengampunan dosa. Ini satu paket ini. Kebangkitan badan. Gereja itu bukan hanya soal saat ini. Kemarin juga, hari ini, besok. Orang-orang yang ada saat ini. Orang-orang yang dulu yang sudah mati. Orang-orang yang akan lahir, yang bahkan yang sudah ada dalam keabadian. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, gereja ini. Maka, sebenarnya ini sudah diajarkan di katekismus juga. Tetapi oke. Seringkali kita melalaikan juga pengajaran tentang iman kita akan gereja ini. Dan ini satu hal lain dari pihak Protestan itu, jangan juga mereduksi arti hidup menjadi Kristen. Soal yang penting kan Kristus, yang penting Kristus. Mahatma Gandhi pun menghormati Kristus. Tapi dia tidak mau masuk ke dalam kumpulan ini. Nah, gereja itu perlu kita bahas, gereja yang sebisa mungkin ditampilkan secara duniawi lewat institusi ini. Tetapi yang institusional ini, gereja yang ada administrasinya ini belum menggambarkan keseluruhan dari gereja yang Allah inginkan itu. Karena itulah gereja itu serentak sakramental. Inilah yang tampak ini. Tetapi misteri juga. Ada aspek yang kita nggak bisa temukan dengan mata ini tentang gereja itu. Tidak semua yang kita yang semua yang kita lihat ini itu belum semua tentang gereja. Nah, oke, itu dia. Semua yang kita lihat ini itu belum gereja keseluruhan. Masih ada aspek lain yang tidak tampak oleh mata fisik ini, yang tidak dicatat dalam sejarah manusiawi kita, tapi bagian dari rencana keselamatan Allah. Karena itu saya pikir bagian ini jangan dihilangkan, supaya bila pun banyak gereja ini, cita-citanya tetap sama, begitu ya.